Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, apakah suara Ibu terakses di device kalian? Terakses, Bu. Oke. Oke. Ini bisa langsung dimulai ya. Saya lihat juga sudah pada bergabung di room. Sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah kita baiknya memulai dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai, silahkan yang belum tuntas silahkan dituntaskan. Sebelumnya Ibu izin izin share screen dulu ya. Apakah share screen Ibu nampak di tempat anak-anak? Nampak, Bu. Oh, sebentar ya. Ini malah kepencet ini Ibu. Sebentar ya anak-anak, ini mohon maaf. Oh my god. Nah, sudah muncul ya di tempat kalian. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kehidupan politik ekonomi masa demokrasi terpimpin. Ini lanjutan dari materi kita sebelumnya ya. Sebelumnya kita membahas yang demokrasi liberal, sekarang kita akan membahas tentang demokrasi terpimpin. Nah, untuk kompetensi dasar dan tujuannya ini sebagai berikut. Kompetensi dasarnya menganalisis kehidupan bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal dan terpimpin. Adapun tujuannya dari demokrasi terpimpin itu ada menganalisis kehidupan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Yang kedua, menganalisis kehidupan politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Dan yang ketiga, menjelaskan kebijakan pemerintah pada masa demokrasi terpimpin. Nah, pada demokrasi terpimpin ini, materi kita yang akan kita ulas pada pembelajaran kali ini, kita akan mengulas tentang pertama, latar belakang dari pemberlakuan demokrasi terpimpin. Yang kedua ada kehidupan politiknya, itu ada poinnya pembebasan Irian Barat, yang kedua konfrontasi Malaysia, dan yang ketiga politik mercusuar. Sedangkan di kehidupan ekonominya kita akan membahas tentang Dewan Perancang Nasional, yang kedua Sanerin, dan yang ketiga dana revolusi. Nah, ada latar belakang nih, ada pengantar dari Ibu. Ibu akan menampilkan video ya untuk pengantarnya. Bentar, Ibu share screen kan dulu.
Bentar ya anak-anak. Baik, Bu. Apakah sudah muncul di tempat anak-anak share screen-nya dari Ibu? Mohon Di saya konfirmasinya. belum, Bu, di saya. Belum. Belum, Bu. Bentar, Ibu ulangi lagi ya. Baik, Ibu. Sudah terlihat, Bu. Iya. Bisa disimak baik-baik ya dari video yang Ibu eh, sharekan Indonesia, sekalian. ada beberapa hal yang melatar belakanginya. Yang pertama, adanya ketidakstabilan kehidupan politik Indonesia pada masa demokrasi liberal, di mana partai-partai politik saling bersaing dan menjatuhkan satu sama lain karena lebih mengutamakan kepentingan kelompok. Yang kedua, gagalnya Dewan Konstituante dalam membuat undang-undang dasar yang baru. Yang ketiga, Presiden Soekarno merasa demokrasi liberal adalah produk impor yang sangat tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Karena beberapa hal itulah, Presiden Soekarno ingin menggantinya menjadi demokrasi terpimpin dengan tujuan untuk menstabilkan kehidupan politik bangsa Indonesia. Untuk merealisasikannya, pada awal Juli 1959, Presiden Soekarno melakukan pertemuan dengan Ketua DPR, para menteri, pimpinan TNI, anggota Dewan Nasional, dan para tokoh penting lainnya untuk mendiskusikan langkah apa yang harus diambil untuk bangsa Indonesia. Hasil dari pertemuan tersebut, mereka sepakat untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pertemuan dilanjutkan dengan pidato singkat Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 pukul 17 waktu Indonesia Barat, sekaligus dengan mengeluarkan dekret presiden yang berisikan 3 ketentuan pokok, yaitu pembubaran Dewan Konstituante, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 45, sehingga Undang-Undang Dasar sementara 1950 tidak berlaku lagi. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Dikeluarkannya dekret presiden ini menjadi tanda berakhirnya masa demokrasi liberal dan mulai diberlakukannya demokrasi terpimpin. Lalu, bagaimana kehidupan politik bangsa Indonesia? Mohon maaf anak-anak, Ibu jeda sebentar ya karena di tempat Ibu sedang ada azan.
Ya, bisa dilanjut lagi ya, berhubung azan di tempat Ibu sudah selesai. Tadi sudah dijelaskan mengenai latar belakangnya ya. Latar belakangnya ini karena adanya apa? Ketidaktepatan sistem liberal untuk diterapkan di Indonesia karena dinilai tidak sesuai. Dan yang selanjutnya di apa direalisasikan melalui dekret presiden ya, seperti itu untuk latar belakangnya. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembahasan kehidupan ekonomi dan politik. Nah, jadi Ibu di sini ingin anak-anak semua berdiskusi melalui kelompok-kelompok. Kelompoknya sudah Ibu bagi ya melalui di grup. Nah, anak-anak nanti sudah bisa langsung mencari. Nanti kelompok satu tentang politik dan yang kedua tentang ekonomi. Untuk mencarinya dan mendiskusikan, Ibu beri waktu selama 15 menit. Ibu rasa cukup ya untuk masing-masing kelompok mencari materinya. Silahkan bisa dimulai dari sekarang. Oke anak-anak, sekarang sudah habis ya waktunya sudah 15 menit. Mungkin dari perwakilan kelompok itu bisa mempresentasikan bagaimana hasilnya dari diskusi antar temannya. Saya persilahkan ke kelompok satu untuk presentasi. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1. Ya baik Mbak Yani, silahkan. Presentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Yang pertama, mengenai pembebasan Irian Barat itu dilakukan dengan 4 cara, yaitu perjuangan diplomasi, konfrontasi politik, konfrontasi militer, dan konfrontasi ekonomi. Yang kedua, konfrontasi Malaysia berawal pada 27 Mei 1961. Keinginan Tengku Abdul Rahman dari Persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yew dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia yang mendapatkan tentangan dari Filipina dan Indonesia. Filipina menentang karena memiliki keinginan atas wilayah Sabah di Kalimantan Utara, serta menganggap secara historis Sabah merupakan milik Sultan Sulu. Pemerintah Indonesia menentang karena menurut Presiden Soekarno, pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di Asia Tenggara. Kemudian yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bu. Silahkan yang melanjutkan siapa ini dari kelompok satu atau sudah selesai? Mbak Indana mungkin bisa menjelaskan, melanjutkan poin C. Silahkan Mbak Indana. Jika tidak ada, saya saja, Bu. Saya saja ya, Bu, biar cepat. Yang Ya, poin yang silakan. ke-C, politik mercusuar. Politik mercusuar adalah politik untuk mencari kemegahan atau keindahan dalam pergaulan antar bangsa di dunia. Politik mercusuar digalakkan Presiden Soekarno karena menganggap Indonesia sebagai mercusuar yang mampu menerangi jalan negara-negara NEVO. Selain mendirikan bangunan megah, politik mercusuar diwujudkan melalui penyelenggaraan event keolahragaan. Udah, Bu, itu. Baik, terima kasih kelompok satu yang sudah mempresentasikan ya tentang bagaimana kehidupan politik di era demokrasi terpimpin. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menanyakan kepada kelompok satu tentang kehidupan politiknya. Mungkin kalau ada yang belum merasa tersampaikan gitu dari kehidupan politiknya. Apakah ada? Berarti tidak ada ya kalau pada diam semua. Baik, kalau tidak ada dari pertanyaan dari anak-anak semua, mungkin bisa dilanjut saja pada kelompok 2 di kehidupan ekonominya. Silakan kelompok 2 yang mewakili untuk presentasi.
Ya, saya Bu, perwakilan dari kelompok 2 akan membahas tentang keadaan ekonomi dengan munculnya kebijakan, yaitu pertama, Dewan Perancang Nasional dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958 dan terbentuk pada 15 Agustus 1959. Deparnas dipimpin oleh Muhammad Yamin dan bertugas mempersiapkan rancangan Undang-Undang Pembangunan Nasional serta menilai penyelenggaraan pembangunan. Kemudian selanjutnya kebijakan sharing mata uang kertas yang nilainya diturunkan menjadi 10%. Nilai mata uang 1.000 dan 500 yang ada dalam peredaran pada saat berlakunya peraturan ini diturunkan nilainya menjadi 100 dan 50. Mata uang pecahan 100 ke bawah tidak didevaluasi. Kebijakan devaluasi mata uang rupiah bertujuan meningkatkan nilai rupiah tanpa merugikan rakyat kecil. Kemudian yang selanjutnya pada 1964 Presiden mengeluarkan instruksi Presiden nomor 18 tahun 1964 dan keputusan Presiden nomor 360 tahun 1964. Instruksi tersebut berisi ketentuan mengenai perhimpunan dan penggunaan dana revolusi. Selanjutnya, Presiden Soekarno menunjuk Menteri Urusan Bank Sentral Yusuf Muda dalam mengelola dana revolusi. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Wah, ini sudah lengkap ya mencangkup intinya. Seperti itu yang sudah di kelompok sudah dipresentasikan dari kelompok 2. Nah, untuk anak-anak yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk untuk kehidupan ekonominya yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2. Siapa yang ingin bertanya? Ibu persilahkan. Saya Bu, saya Indana dari kelompok 1 Bu, ingin bertanya ke kelompok 2, bagaimana ketentuan-ketentuan penggunaan dana devisa? Terima kasih. Ya, kelompok 2 ada pertanyaan ya. Mungkin silakan bisa dijawab kelompok 2 atau ingin didiskusikan dulu dengan teman sekelompoknya. Saya coba izin menjawab Ibu dari pertanyaan Mbak Indana. Ya, silakan Mbak Iwan. Jadi dari ketentuan-ketentuan penggunaan dana devisa itu ada beberapa. Nah, ketentuannya yang pertama itu ada dana revolusi diperoleh dari devisa kredit jangka panjang. Kemudian juga yang kedua adanya pungutan terhadap perusahaan dan perorangan yang mendapat fasilitas kredit antara 250 juta hingga 1 miliar rupiah. Kemudian yang ketiga itu ada perusahaan atau perorangan tersebut diharuskan membayar dengan valuta asing sesuai dengan jumlah yang ditetapkan. Dan yang terakhir itu ada hasil pengumpulan dana revolusi digunakan untuk membiayai proyek-proyek pendataris presiden yang dikenal dengan proyek mercusuar, dan proyek ini itu bersifat praktis politik dengan mengorbankan kondisi ekonomi dalam negeri. Seperti itu, Bu. Iya, benar sekali ya jawaban dari Mbak Iwan ini sudah tepat dan juga lengkap. Jadi seperti itu ya ketentuan-ketentuan dari penggunaan dana devisa. Mungkin Mbak Indana masih ada yang dibingungkan dari ketentuan penggunaan dana devisa ini atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Terima kasih ke kelompok 2. Ya, oke, selanjutnya. Ini sudah dipaparkan. Ya, tadi sudah dipaparkan ya bagaimana kehidupan ekonomi dan juga politik pada masa demokrasi oleh dua kelompok. Jadi tadi sempat ada pertanyaan dari Mbak Indana, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Anak-anak mungkin ya ada yang kurang ataupun ada yang belum jelas
Adakah yang ingin bertanya? Izin bertanya boleh, Bu? Ya, silakan Mbak Rini. Ya, saya izin bertanya. Jadi dalam sistem demokrasi terpimpin itu kan muncul istilah manipol usdek. Nah, saya itu bingung, apa itu manipol usdek itu, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, saya akan menjelaskan ya tentang manipol usdek. Oh iya, mungkin sebelumnya dari anak-anak dulu, kalau ada yang ingin menjelaskan sebelum Ibu yang menjawab, adakah yang ingin menjelaskan? Oke, tidak ada ya, berarti Ibu yang jawab ini eh, tentang pertanyaannya Mbak Rini, apa itu manipol usdek? Jadi manipol itu singkatan dari manifestasi politik. Ini intinya berintikan usdek. Nah, usdek sendiri ini berdasarkan dari Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi terpimpin, Ekonomi terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Itu usdeknya ya. Nah, manipol usdek ini sebenarnya adalah doktrin resmi. Ini dulu dicetuskan oleh Soekarno sebagai suatu konsep politik yang harus diterima dan dijalankan dalam setiap aktivitas berbangsa dan bernegara. Nah, sebagai konsekuensinya dari adanya manipol usdek ini adalah MPRS yang sudah harus tunduk kepada Soekarno. Nah, manipol usdek ini juga sebagai GBHN dan wajib diperkenalkan di segala tingkat pendidikan dan pemerintahan. Selain itu juga PES pun harus mendukungnya. Jadi seperti itu ya, apa itu manipol usdek. Mbak Rini mungkin ada yang ingin masih ditanyakan tentang manipol usdek ataupun kurang jelas ini manipol usdek itu apa? Sudah, Bu. Sudah jelas. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Berarti tidak ada ya, kalau diam semuanya berarti eh, kalau sudah materi sudah, pertanyaan sudah, kita tarik kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini. Adakah yang ingin menyimpulkan tentang materi pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Saya Ya, izin silakan. menyampaikan kesimpulan pembelajaran pada hari ini, yaitu adalah di bidang politik, kekuatan politik terpusat di tangan presiden. Di masa demokrasi terpimpin juga terdapat gejolak. Di bidang ekonomi, pemerintah memiliki peranan besar dalam menentukan kebijakan ekonomi sehingga pengaturan ekonomi melalui sistem komando semakin menonjol. Masalah kepemilikan aset nasional oleh negara dan fungsi sosial politik ditempatkan sebagai masalah strategi nasional. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Indana ya telah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, Ibu menambahkan baik dari sebelumnya ya, demokrasi liberal maupun demokrasi terpimpin ternyata masih saja terdapat gejolak baik di dunia politik maupun ekonominya. Jadi bisa kita tarik refleksi juga bahwa setiap keputusan kebijakan yang diterapkan itu akan menimbulkan sisi negatif maupun sisi positifnya. Seperti itu ya. Baik, kita ke ya sesi selanjutnya. Nah, Ibu ada penugasan individu nih melalui Google Form. Bentar, Ibu akan bagikan linknya. Nah, sudah terkirim ya di kolom chat. Silahkan dicek. Itu ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan ya. Penugasan individu ini nanti paling lambat dikerjakannya sebelum jam 12 malam. Untuk penugasan individu juga Ibu hitung sebagai presensi kehadiran. Itu ya. Seperti itu dari Ibu. Mungkin sudah selesai ya tentang penyampaian materi hari ini, pembelajaran hari ini.
Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baik, karena waktu juga sudah habis, langsung saja Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.